Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Dimas dan kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang critical thinking dan ini juga menjadi materi yang cukup unik dan juga menarik untuk dibahas. Oke. Jadi gini, kita coba flashback dulu tentang materi yang kemarin ya, tentang creative thinking. Jadi kalau dikatakan penting nggak sih berpikir kreatif? Berpikir kreatif itu penting karena di era yang sekarang itu banyak sekali anak muda yang punya kreativitas yang tinggi dan juga banyak sekali para pengusaha-pengusaha, para akademisi yang mereka notabene punya banyak kemampuan berpikir kreatif. Jika kalian ingin survive di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang, berpikirlah kreatif. Terus di sini juga ada pandangan yang salah tentang berpikir kreatif. Biasanya itu kan terkait berpikir kreatif itu ya. Banyak yang bilang saya merasa diri saya itu nggak kreatif. Kreatif itu bakat. Nah itu adalah sebuah persepsi yang salah atau pandangan yang salah sebenarnya. Di materi yang membahas tentang kreatif thinking kemarin bahwa sebenarnya berpikir kreatif itu adalah skill dan bisa diasah. Apalagi ketika kita lahir sudah diberikan kapasitas kreativitas yang sempurna. Tinggal kita itu sebenarnya mau mengasah atau tidak, mau menggunakan atau tidak. Bagi orang-orang yang mau menggunakan kreativitasnya secara otomatis, dia akan menjadi lebih kreatif dari hari ke hari. Gitu ya. Dan saya juga menjelaskan tentang prinsip berpikir kreatif. Sebenarnya prinsipnya itu ada dua. Kalian bisa melakukan perubahan secara prinsip, yaitu memegang apa ya, hal tentang prinsip kreatif itu seperti apa, dan juga teknisnya seperti apa ya, merubah habit atau pembiasaan seperti itu ya. Nah terus kemudian sebenarnya creative thinking ini pada dasarnya adalah sesuatu yang berbeda dan juga imajinatif. Goalnya itu adalah seperti itu. Jadi ketika orang itu berpikir kreatif, maka dia akan berbicara sesuatu yang berbeda dan juga imajinatif. Gitu ya. Rata-rata kan orang yang kreatif ketika ditanya, kamu punya ide apa? Dia kan selalu bisa menjabarkan. Padahal itu produk belum jadi, tapi dia bisa menjelaskan nanti gini 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 gini. Produknya gini 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 gini. Karena gini 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 gini. Nah, seperti itu. Terus critical thinking. Nah, ini kita akan menanyakan tentang penting nggak sih berpikir kreatif? Kok kreatif ya? Mohon maaf ini tipe ya. Sebenarnya penting nggak sih berpikir secara kritikal atau istilahnya berpikir kritis? Jadi berpikir kritis itu sebenarnya penting banget karena dengan kita memiliki kemampuan berpikir kritis, otomatis kita bisa memfilter hal-hal yang sifatnya di luar batas kita. Jadi ada istilahnya gini, you must think out of the box, but you must execute into the box. Jadi maksudnya gini, kamu boleh berpikir di luar kotak gitu ya. Tetapi jangan lupa ketika kamu melakukan eksekusi, itu harus di dalam batasan yang wajar. Nah, dengan memiliki kemampuan berpikir kritis ini, kita akan melihat kira-kira apa ya, seluruh informasi yang kita dapat itu bisa terfilter atau enggak gitu ya. Dan banyak pandangan yang salah tentang berpikir kritis. Banyak orang yang bilang berpikir kritis itu hanya untuk orang-orang politikus, kritikus, hanya untuk para researcher gitu ya, para peneliti, ilmuwan, dosen gitu ya. Padahal berpikir kritis itu dibutuhkan oleh siapapun, bahkan penjual cabai di pasar tradisional atau pedagang kaki lima itu semua harus berpikir kritis loh. Jadi berpikir kira-kira ketika saya punya uang segini, saya bisa membeli barang apa saja. Terus kemudian ketika saya menjual seperti ini, marginnya seperti apa. Dan menata barangnya juga harus bagus. Jadi prinsip berpikir kritis ini juga harus dimiliki oleh semua orang dan bahkan semua profesi, tak terkecuali tentang berpikir kreatif itu tadi. Nah, terus sebenarnya prinsip berpikir kritis ini apa sih? Prinsip berpikir kritis itu sebenarnya berbicara tentang realistis atau enggaknya. Nah,
Dan kemudian ketika kita mix dari creative thinking yang sifatnya imajinatif, kemudian di mix dengan critical thinking yang sifatnya realistis, akan menjadikan apa? Akan menjadikan kita menjadi seorang yang berpikir seimbang atau balance thinking. Jadi sebenarnya goal dari kita ketika teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana cara berpikir kreatif, kemudian memahami prinsip cara berpikir kritis, ketika di mix kalian akan menghasilkan seseorang individu atau kompetensi berpikir secara seimbang, balance thinking gitu ya. Nah, balance thinking ini sebenarnya gak banyak orang yang tahu, tetapi orang itu selalu menyebutnya creative thinking. Kenapa? Karena orang-orang yang kreatif itu biasanya dia itu tidak hanya berbicara bagus di konsepnya, di idenya saja, tetapi bisa direalisasikan. Itu paradigma umum di masyarakat gitu ya. Dan saya juga setuju bahwa sebenarnya berpikir kreatif itu yang bagus adalah berpikir kreatif yang seimbang. Nah, lantas akan muncul pertanyaan, bagaimana polanya creative thinking yang seimbang itu bagaimana? Jadi pada prinsipnya ketika kita berbicara berpikir kritis itu tetap akan ada korelasi dengan berpikir kreatif. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini adalah polanya. Saya percaya dalam hidup itu selalu ada pola dan dari beberapa buku yang saya baca, semua itu berpola. Bahkan mengenai berpikir kreatif gitu ya. Itu ada algoritmanya, ada polanya. Step by stepnya seperti ini. Yang pertama adalah orang-orang yang berpikir kreatif itu akan selalu melihat masalah. Lihat masalahnya apa. Dan biasanya dia akan mencari ide. Ya, idenya kadang ada yang gak jelas gitu ya, ada yang out of the box gitu ya, ada yang aneh gitu ya. Terus kemudian ketika dihadapkan dengan eksekusi, itu akan selalu dipilih yang realistis untuk dilakukan. Idenya banyak gitu ya. Cuma dari resource yang dia punya, dari sumber daya yang dia miliki, dia hanya bisa mengeksekusi beberapa ide yang sekiranya bisa dilakukan atau realistis dilakukan. Dan yang terakhir adalah eksekusi. Ini adalah pola berpikir kreatif secara seimbang. Pertama lihat masalah, mencari ide, pilih yang realistis, eksekusi. Kalau masih bingung, saya akan mencoba menjabarkannya dengan bermain peran. Jadi gini, untuk melihat masalah kalian akan bermain peran sebagai seorang detektif. Gitu ya. Jadi seorang detektif kan bertanya, kira-kira kenapa atau apa masalah yang benar-benar terjadi? Kenapa kok bisa timbul masalah itu? Jadi kita berpikir sebagai seorang detektif. Terus setelah kita berpikir sebagai seorang detektif, melihat masalah, kita menemukan sumber masalahnya, kemudian kita akan mencari ide. Nah di sini kita bertindak sebagai seorang seniman, berpikir seliar mungkin, nggak usah mikir tentang batasan A. Contohnya gini, ketika di PKM itu aja ya, kalau bingung judul, kita akan selalu pertama adalah melihat masalahnya dulu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah itu berpikir seliar mungkin gitu ya. Yang selalu saya katakan adalah berpikir seperti seorang seniman. Liar mungkin aja. Kalau seniman itu kan dia gambar abstrak itu nggak berbentuk, bagi dia bagus saja. Ya udah nggak usah dipikir apa kata orang, yang penting dia punya ide ini, dia sampaikan. Jadi itulah kenapa simbol dari garis ini nggak jelas ya, kon ini nggak jelas ya. Jadi ini adalah abstrak. Jadi ide itu dibuat seliar mungkin, segila mungkin nggak apa-apa, seberbeda mungkin nggak apa-apa. Dan kemudian karena kita mau melakukan eksekusi, kita berubah menjadi ilmuwan. Kita milih sesuatu yang realistis untuk dilakukan. Kita lihat polanya, bentuk yang pas itu seperti apa, bentuk yang balance itu seperti apa. Nah, dan juga ide yang bisa dieksekusi itu seperti apa, dipertimbangkan semuanya sampai akhirnya pada tahap eksekusi. Sebagai seorang eksekutor atau eksekusi, kita kan bertindak sebagai seorang fighter. Karena apa? Di dalam eksekusi ini sudah tidak dibutuhkan lagi yang namanya teori, kemudian motivasi. Yang penting adalah perjuangan di sini. Bagaimana kalian memperjuangkan ide yang kalian miliki. Ada
ada rasa capek, lelah, kemudian untung, rugi, itu adalah suatu hal yang biasa dan lumrah ketika melakukan eksekusi. Nah, secara kesimpulan adalah seperti itu. Jadi kita bisa melihat masalahnya dan juga berpikir sebagai seorang detektif, kemudian mencari idenya, berpikir sebagai seorang seniman, kemudian kita seleksi ide yang ada, yang realistis dilakukan itu apa, dan terakhir adalah kita melakukan eksekusi. Nah, itu adalah polanya. Dan biasanya saya mengambil kata kunci biar mudah diingat. Berarti untuk berpikir kreatif yang seimbang itu yang pertama kata kuncinya apa sih? Kita berpikir masalahnya apa. Terus yang kedua idenya itu apa. Kemudian ditanyakan realistis hendaknya. Yang terakhir adalah siap dieksekusi atau tidak. Nah itu sebenarnya adalah pola yang ada. Yang sebenarnya sering saya lakukan. Jadi ketika saya mendesain itu sendiri juga kadang berpikir sekian detik ya terkait masalah ide realistis atau eksekusi. Karena polanya akan sama seperti ini. Dan kebetulan untuk saat ini saya juga punya proyek untuk buat sebuah brand. Jadi brand di bidang food and beverage dan juga clothingan. Itu kebetulan saya bagian konseptor produknya. Jadi saya selalu berkecimpung dari mulai masalah, ide, realistis sampai eksekusi. Yang paling panjang prosesnya itu adalah mencari masalah dan juga melakukan eksekusi. Nah, jadi buat teman-teman yang istilahnya merasa kesulitan untuk berpikir kreatif dan juga berpikir kritis, gunakan pola ini. Ini memang butuh istilahnya pembiasaan, enggak sehari istilahnya dengan kalian itu setelah mengikuti materi ini kemudian kalian lantas bisa berpikir kreatif, kalian harus belajar untuk menemukan pattern atau pola di dalam diri kalian sendiri. Dari mulai bagaimana sih kalian nyaman menemukan sebuah masalah, bagaimana sih cara kalian itu menemukan sebuah ide, bagaimana sih cara kalian itu menyeleksi ide itu, kemudian dikategorikan realistis dan juga bagaimana cara kalian mengeksekusi. Itu adalah pola dari cara berpikir secara seimbang atau istilahnya creative thinking yang seimbang. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi memang goal kita sebenarnya kalau menjelaskan secara panjang lebar itu akan banyak teori sebenarnya. Cuma yang saya harapkan di sini adalah ketika kalian memahami berpikir kreatif itu penting, kemudian berpikir kritis itu penting. Kalian itu harus mengemixnya menjadi satu dan berusaha untuk menjadi seorang yang balance thinking. Nah, itu adalah materi terkait critical thinking yang endingnya sebenarnya kita berbicara tentang creative thinking yang seimbang. Jadi kalau mungkin ada yang tidak dipahami dari penjelasan yang saya ungkapkan, mungkin teman-teman bisa langsung japri saja di kontak yang sudah saya sediakan. Jadi memang di materi yang seperti ini memang sebenarnya basically konsep banget. Kalau mau praktek itu nanti pasti akan ada banyak variabel yang harus dilakukan dan akan ada banyak kendala yang bisa dilakukan. Dan sebenarnya setiap manusia itu punya fitrah, naluriah untuk menyelesaikan masalah mereka menggunakan cara mereka masing-masing. Tergantung bagaimana kalian istilahnya sejauh mana kalian ingin menyelesaikannya. Yang penting saya sudah memberikan pola konsepnya seperti ini, dari mulai melihat masalah, kemudian mencari ide seliar mungkin, kemudian kita seleksi ide itu sampai realistis untuk dieksekusi dan sesuai dengan resource yang kita miliki atau sesuai dengan sumber daya yang kita miliki baru lakukan eksekusi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.